Selamat sore, halo Seruputer. Jumpa lagi dengan saya Kang Mut di channelnya Kopi Rempah. Hari ini saya agenda mau merosting kopi. Dan sebelum kita merosting kopi, kita harus memilih biji kopi atau green bean yang tepat. Dan di sini nanti kita akan bahas cara memilih biji kopi yang berkualitas dari tingkat kekeringan sampai tingkat penyimpanan, bahkan sampai jenis proses green bean. Seperti apa keseruannya? Yuk kita seruput. Seruputer, sebelum kita memulai roasting kopi, kita harus memilih green bean yang tepat. Dan di sini kita ada beberapa contoh green bean dari usia simpan 6 bulan sampai 5 tahun. Oke, yang pertama ini saya punya green bean dari proses natural. Ini masa simpan 6 bulan. Dan ini saya tegaskan, ini belum siap di roasting. Karena apa? Satu, memang kadar airnya masih di atas 25%. Dan bisa Anda lihat Seruputer, ini masih agak kehijau-hijauan ya. Dan ini sangat belum siap di roasting. Dan ini harus disimpan dulu dengan masa simpan minimal 2 tahun ke depan. Oke ya. Selanjutnya ini juga ada proses natural. Ini masa simpan 1 tahun. Dan ini kadar air juga masih sama di atas 25%. Ini juga disimpan dulu. Bedanya ini masih agak sedikit putih pucat ya. Oke, Anda lihat ya. Dan ini harus disimpan dulu karena belum siap roasting. Dan minimal untuk green bean atau biji kopi yang siap di roasting, ya seperti ini. Nah, bisa Anda lihat warnanya sudah agak menguning ya, seperti ini. Ini green bean masa simpan 2 tahun. Dan ini sangat layak untuk di roasting. Dan versi kami, green bean masa simpan 2 tahun itu baru siap di roasting dengan level roasting medium 2. Itu aja untuk kopi bubuk atau kopi tubruk ya. Dengan roasting medium 2 dengan grinding atau penggilingan melalui lubang saringan 0,4 mm dengan maksimal 2 kali giling. Dan saya punya green bean yang istimewa. Saya tunjukkan. Green bean ini sudah melewati masa proses yang sangat panjang. Karena ini sudah saya simpan selama 5 tahun. Bisa lihat Seruputer, istimewanya kuning, kering, dan sangat aromanya sangat wangi. Ini green bean saya simpan usia 5 tahun. Dan ini khusus untuk manual brewing atau espresso. Ini sangat rendah kadar airnya, lebih 12%. Dan ini sangat soft acidity-nya dan kafeinnya. Dan ini sangat istimewa. Oke ya. Dan ini untuk roasting wajib medium. Jangan melebihi medium, nanti sayang. Rasanya bisa pudar. Oke. Oke, kita akan bahas dari awal cara memilih green bean yang tepat. Nah, Seruputer, sini kita akan membahas cara detailnya memilih green bean yang benar. Oke, yang pertama ya. Ini adalah green bean yang masa simpan usia 6 bulan. Dan ini saya tegaskan belum siap di roasting. Oke ya, saya ulangi ya. Ini belum siap di roasting karena bisa Anda lihat ini sudah masih ada hijau-hijaunya dan masih banyak kulit arinya. Dan ini harus disimpan dulu minimal 2 tahun ke depan. Karena apa? Ini kadar airnya masih di atas 35%. Oke.
Yang kedua, ini saya ada green bean masa simpan 1 tahun, dan ini juga belum siap di roasting karena masih pucat dan kadar airnya masih di atas 35% juga. Oke, saya lihat ya, ini pucatnya. Nah, tadi seperti ini 6 bulan, yang ini 1 tahun penyimpanan. Dan di sini saya ada minimal green bean dengan masa simpan 2 tahun, dan ini baru siap di roasting. Oke, bisa lihat ya perbedaannya, warnanya sudah agak ke kuning-kuningan. Ini kadar airnya sudah rendah dengan kadar air 12%, dan ini baru siap di roasting. Itu pun ini hanya untuk kopi bubuk atau buat tubruk, turkis atau kopi kotok. Dengan itu pun dengan level roasting medium to dark, dengan proses grinding atau giling dengan penyaringan 0,4 mm dengan maksimal 2 kali penggilingan. Saya ulangi lagi ya, maksimal 2 kali penggilingan. Kalau dia terlalu halus, dia akan mengurangi cita rasa dan akan pudar rasa kafeinnya. Dan yang terakhir, ini saya ada green bean yang paling istimewa menurut simpanan saya. Ini masa simpan green bean ini sudah 5 tahun. Nah, coba lihat ya, warnanya sangat indah ya, kuning dan kering betul. Dan ini saya rekomendasikan buat Anda yang suka pemain manual brewing, buat espresso, latte art, cappuccino ataupun sajian manual brewing yang lain. Dan akhir penutup dari video ini, rekomendasi saya buat Anda yang ingin merosting kopi, yang buat kopi bubuk, itu minimal dia seperti ini. Tingkat kekeringannya, warna kuningnya, bahkan bentuknya yang tidak yang pecah dan tidak ada yang separuh-separuh. Dan sama yang ini. Kalau ini buat manual brewing, ini buat kopi bubuk atau buat sajian tubruk, turkis ataupun kotok. Oke. Kalau yang tadi 2 jenis green bean ini belum siap di roasting karena masih kadar airnya di atas 25%, dan ini harus disimpan dulu minimal 1 tahun ke depan. Dan ini dan ini masih simpan minimal 2 tahun ke depan, yang ini 1 tahun ke depan, dan dia baru siap di roasting. Dan saran saya buat para surputers yang ingin memulai bisnis kopi, terutama di roasting, itu harus paham dulu kadar air green bean-nya. Oke, saya ulangi lagi, yang minimal tuh seperti ini. Oke, saya ada lihat sangat jelas ya. Ini buat kopi bubuk sudah bagus, dan tapi ini untuk roastingannya minimal dia di level medium tuh. Karena dia dipakai medium, ini akan terlalu asam. Oke ya. Ya, buat Anda yang pemain manual brewing, green bean-nya seperti ini. Ini sudah rendah kadar air, rendah acidity, dan rendah kafein. Karena ini sudah melalui proses penyimpanan selama 5 tahun. Jadi begini kesimpulannya buat para surputers yang ingin menghasilkan kualitas roasting kopi yang bagus, harus memperhatikan 3 hal, yaitu kadar air, kadar asam, dan kadar kafein. Dan bagi surputer yang belum tahu cara proses roasting yang sederhana, bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam serbu.